Ini kan ada sisi di mana harus acting ya sayangnya anak-anak kalau nonton acting bermesraan dengan orang lain. Oh ya adegannya cukup panas lagi cukup ya. lah, ya untuk orang yang nggak nyangka itu akan keluar dari seorang Raditya Dika. Apa yang bikin sampai akhirnya, oke, gue mau. Jangan lupa untuk rebut giveaway buku yang ditandatangani langsung oleh Raditya Dika. Di toko aja nggak ada loh yang Raditya Dika tanda tangannya pakai spidol pink. Hanya ada di Sofina Vitos. Jadi tunggu sampai akhir episode ini. Nanti di kolom komen akan ada pertanyaannya. Jawab sebaik mungkin dan nanti akan diundi siapa pemenangnya. Setiap episode akan ada 2 buku yang dibagikan. Siap memperebutkan buku Timun Jelita Dika. Apa yang bikin sampai akhirnya, oke, gue mau. Karena gini, aku tuh percaya banget Pak Sunil Soraya. Dia produserku udah lama. Gara-gara dia aku bisa ngedirect dengan baik, which is dimulai dari film single ya. Skrip Catatan Hari Menantu Sinting ini ditawarkan itu sebenarnya di sounding ya, dari tahun 2015. Oke, udah lama. Sounding, udah. Gue lagi ada cerita, mungkin lo tertarik buat baca, gini-gini. Tapi itu kita sama-sama lupa atau Pak Sunil lagi ngerancang sendiri lah, aku nggak paham ya. Hingga tiba akhirnya tahun lalu dia nawarin, terus dia bilang, tapi adegannya ada beberapa yang kayak gini apa segala macam gitu. Ya aku kan profesional lah ya, terus aku tahu lah, nama juga film, acting segala macam. Bicara sama Anissa bilang nggak ada masalah, ya aku juga nggak ada masalah. Cuman buat aku itu lebih ke bahwa ini aku menarik banget karena aku didirect orang dan aku memerankan sebuah seorang karakter yang aku belum pernah mainin gitu. Laki-laki Batak. Laki-laki Batak ngerokok dan walaupun di film aslinya itu dipotong adegan ngerokoknya, padahal gue juga ngelihat udah latihan padahal gue. Gitu. Gue juga ngeliat lah ini kemana nih adegan ngerokok kayak kerasa lah ya ada kayak dipotong. Kayaknya mungkin persoalan batas umur kali ya, atau apa gitu, mungkin platform nggak mau kali ada rokok, aku nggak paham juga. Cuman di skrip dan latihan dan syuting aku sih ngerokok gitu. Tapi artinya ya aku merasa sebuah dimensi baru dalam mencoba bermain sih. Dikasih acting coach juga 2 orang lagi acting coachnya. Acting dan masalahnya kau actingnya pakai bahasa Batak juga. Iya. Tiba-tiba ngomong sama mama. Yes. Bisa marhata Batak kau gitu kan. Iya betul. Yang adalah you never speak Batak ever sama kan. Sekali, dalam hidupmu. Sama sekali. Ke orang tua juga nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi dengar mereka berbahasa Batak pernah? Papaku doang. Ke saudara-saudara? Ke saudara iya, ke ibunya, dulu ya almarhum opung nih. Horas, do kabar gitu-gitu kau dengar? Iya, tapi kan cuman apa ya, kita cuman lamat-lamat gitu ya, samar-samar. Kayak gitu. Nah, pas itu gimana? Kan nggak gampang loh bahasa Batak itu. Ini 22 tahun perkawinan, aku sakit boso Jawi, ini nggak bisa-bisa, cuma hepeng-hepeng aja dia taunya, sama bodat. Nah, sama bodat ya. Tapi readingnya berapa lama Nurul? Readingnya? 3 bulan reading, itu hampir tiap hari ya. Jadi itu hampir tiap hari 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Bahasa Bataknya, adegan-adegan di filmnya. Masih ada yang ingat gak kalimatnya? Aduh, dak songoni doang. Songoni mah. Dan songoni mah. Itu doang. Karena itu benar-benar tapi ngafalinnya ngeletek banget sih. Ngeletek banget, aku artiin per kata, apa segala macem. Tapi nadanya juga harus bener. Hebat gitu. Kau ya. Bener, aku pas nonton, kok bahasa Batak kawan gitu. Iya. Kayak beneran gitu loh, kamu tuh bisa bahasa Batak nih gitu. Nasutionnya keluar nih gitu. Iya, itu mah berkat acting coachnya sih. Siapa acting coachnya? Mas Badar sama Bang Jo. Ada 2 orang. Mereka ngegembleng banget sih, bener-bener di tiap hari lah. Itu bener-bener tiap hari ketemu mereka, bedah skrip, baca skrip apa segala macem gitu. Gitu sih. Oke, itu setelah syuting terus tadi kan Dika bilang kita kan harus profesional. Tapi kan kita bicara tadi soal anak-anak nih, angleku kan tadi soal anak-anak. Anak-anak suatu saat atau udah nonton juga aku nggak tahu. Oh nggak boleh kan ada batas umur. Betul. Anak-anakku kan. Iya. Nah, ketika nanti udah agak gedean,
Iya. Pernah terpikir nggak nanti kalau kayak gini gimana jelasinnya? Enggak sih, karena buat aku ya kalau belum kepikiran, ya ini profesionalisme aja sih. Maksudnya kayak pekerjaan gitu. Oh jadi nggak ada masalah. Justru ya? kalau aku ngerasa bahwa ini anak-anak kan aneh, justru itu jadi kayak kita merasa bahwa yang di layar itu bukan rekaan. Ngerti gak sih maksudku? Ngerti. Iya. Ya, jadi buat aku, mamaku kan juga nonton. Apa mama? Pas bilang? lagi premier. Hah. Mamaku nonton, papaku nonton, semua saudaraku nonton. Ada adegan-adegan itulah segala Mama macam bilang gitu. Ya nggak apa-apa, diapresiasi aja. Bagus kamu main yang ini. Oh gitu? Iya, karena buat dia yang memang itu kerjaan gitu. Ya nggak gini. Buat dia itu Sahat bukan Radit. Gitu ya? Betul, sama istriku juga gitu. Di frame ya memang bukan suami dia, memang Betul. karakter. Tapi nggak mudah loh. Maksudnya itu adalah Dika ketika menjadi Sahat. Betul, Kan tetap betul. ada Dikanya. Kalau Bener. kita bicara acting ya. Mungkin karena Ketika jadi Sahat, iya. aku bisa nih ciuman sama kau. Tapi aku nggak ciuman ya. Iya. Kalau di film itu sih. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada adegan ciuman. Iya. Oh tapi Tipuan kamera. Rekan-rekan ya. Tipuan-tipuan. Koreografi lah ya. Iya. Nah itu kan tetap nggak mudah memandang Betul. lawan main kita seakan-akan kita benar-benar berhasrat pada dia. Itu kan Bener. walaupun itu Sahat ya. Aku nggak tahu sih. Mungkin karena begitu action aku tahu itu kerja ya. Maksudnya action ya aku jadi orang lain. Itu yang pertama. Kedua juga skrip kan Anissa juga baca, aku juga baca. Kadang teknis adegannya juga dia paham. Pas lagi ada syuting adegan-adegan gitu dia juga di lokasi si Anissa. Itu Jadi membuat kamu merasa lebih tenang nggak? biasa aja sih. Maksudnya Ketika dia di lokasi dan harus biasa aja. Karena kalau kitanya kayak aku lebih tenang kalau ada kamu, itu kita jadi kayak gimana ya? Kayak membuat adegan ini kayak sesuatu yang gimana banget, paham nggak sih? ditaruh di pedestal ya. Padahal kan nggak perlu. Gitu Iya, ya. emang biasa aja. Makanya kadang-kadang juga gimana ini gimana? Ya enggak sih. Justru kalau kita mikir ya sebagai pemain ya hari ini lagi ada adegan ini lagi. Itu kan kayak seolah-olah itu sesuatu yang gitu. Ngerti gak sih maksudku? Ngerti. Ngerti. Jadi buat kami sih ya justru karena kita mikir itu sebagai bagian dari rekaan, hal fiktif gitu ya. Dan ketika action kita menjadi karakter, sama-sama nggak ada masalah dengan semua orang gitu. Ya udah gitu. Jadi ya udah. Iya. Kenapa aku tanya? Karena mungkin banyak penonton di sini nggak memahami Bener. bagaimana sih caranya. Kan nanti anaknya nonton ini. Apalagi kalau bata-bata ya, nanti anakmu nonton. Iya, Istrimu iya. nanti kayak mana? Nggak marah dia gitu-gitu kan ya. Supaya teman-teman juga bisa membayangkan Bener. bagaimana seorang aktor ketika dia masuk ke dalam gelanggang sama seperti petinju, dia nggak akan ada rasa nggak enak nih kalau aku mukul. Iya, Emang harus iya. mukul gitu kan. Kalau Tapi, aktor nggak enak nih kalau kayaknya aku sayang-sayang dia padahal bukan Iya. pasangan resmiku. Lah ya memang harus, itu kan bagian dari adegan. Jadi biar teman-teman juga bisa membayangkan Paham sih. angle-nya. Cuman ya kan lagi-lagi ya aku juga paham lah. Maksudnya kayak mungkin nggak semua orang ada di industri kan. Maksudnya nggak semua orang tahu acting itu apa segala macam. Secara kasat mata sih mungkin ada kebingungan itu ya. Iya. Cuman kami yang ngejalanin kayak ya biasa aja. Biasa, Gitu. iya. Orang nggak ada apa-apa juga. Masalahnya nggak ada apa-apa juga. Iya. Gitu sih. Oh, oke. Ini menarik karena aku kemarin waktu nonton sempat mikir ini nanti kalau ketemu lagi sama Dika Mau gua nanya, Iya. iya. Mau Siap, nanya, siap. mau nanyanya bukan karena nggak ngerti ya. At a level aku ngerti karena sebagai pemain kita harus bisa. Cuma Iya. kan menjawab pertanyaan orang-orang yang nggak pernah lihat abang mainin kayak begini, kok yang kayak Bener, gini bener. gitu dia ambil gitu Bener. yang Pun juga sebaliknya ya. Kan ada aktor yang memang nggak mau terima adegan apa ini. dan nggak apa-apa juga. Ya udah kan? nggak apa-apa juga. Maksudnya semua orang kan beda-beda gitu. Komitmen dalam perkawinannya mungkin berbeda gitu ya. Atau apapun alasannya lah. Iya. Oke, sekarang kembali lagi ke si Timun Jelita ini. Ya. Dari awal lu nulis buku si Kambing Jantan itu, awal banget tuh dulu 2005 ya? 2005 April terbitnya. Nah itu ingat, Ingat, kalau itu ingat. kalau itu ingat. Karena itu yang mengawali semua karir ini. Ya, April. waktu pertama kali nulis buku, aku pernah baca di sebuah, aku lupa itu wawancara atau apa, di mana katanya Raditya Dika percaya bahwa menulis buku itu harus laku. Oh gitu? Ada gitu gue nggak ya? tahu apakah Iya, penafsiran wartawannya yang Oke. disconnected gitu, Oke. ataukah memang lu pernah mengatakan itu gitu? Aku kayaknya nggak inget aku pernah ngomong gitu ya. Kalau secara eksplisit buku harus laku tuh aku nggak inget. Cuman aku bisa ceritain pengalamanku
ketika karena aku pecinta berat buku-buku susah, artinya susah dibaca apa filsafat apa aku suka banget. Terus ada satu momen di mana dalam hidupku, ini setelah kami jantan keluar ya, aku tuh pengen bikin buku yang lumayan serius sebenarnya gitu. Terus tahu nggak, aku kan masuk ke industri, terus ada rapat penerbit, pemasaran segala macam. Yang dibuka tuh data penjualan. Dan ketika mereka buka data penjualan, yang diobrolin adalah kayak, ini buku ini laku, buku ini laku, buku ini laku. Selalu buku laku. Nah, sementara aku sebagai penulis, yang kadang kita punya idealisme ya. Dan kedua, kita nggak ngeluarin duit loh ini. Sama kan, itu duit orang loh, yang kita pakai buat nerbitin semua buku ini. Benar. Kadang kita kan nggak nyampe ke sana. Nggak. Bahwa ini ada duit orang, ada karyawan harus dikasih makan, apa segala macam ya kan? Nah, ketika rapat pemasaran dengan penerbit itu, aku duduk, terus aku nyimak kan, terus aku pikir kayak, oh memang kalau buat industri, buat penerbit, buat ini, ya gimana pun juga laku adalah yang mereka bahas. Laku adalah currency-nya. Iya, kalau kita bicara currency ya. Laku adalah nilai tukarnya gitu. Mau sejauh mana lo memperjuangin ini terbit gitu kan. Jadi di situ aku berkompromi sebagai penulis. Di situ pikiranku terbuka bahwa, oh mungkin iya aku nggak bisa untuk naif banget lah untuk kayak inilah buah pemikiran gua dan gitu loh. Nah mulai aku punya perspektif bahwa gimana pun juga aku berusaha sekuat mungkin bahwa ini terjual banyak eksemplarnya. Dan itulah yang ngebuat aku sampai sekarang itu terjadi, Mbak. Lagu yang aku tulis, bahkan yang baru kan stand up comedy yang Mbak nonton, dalam pikiranku adalah gimana orang ini dalam perspektif laku artinya gue ngelayanin orang juga. Orang bisa ngikutin, bisa ketawa. Bahkan ini banyak banget loh yang review. Yang bilang bahwa Timun Jelita itu gue udah lama gak baca buku, akhirnya gue baca lagi. Ada yang gak pernah beli buku, akhirnya beli buku. Gara-gara Timun Jelita. Dan rata-rata ya, gak semua ya. Rata-rata bilang bahwa ini ringan banget. Artinya enteng banget bacanya. Tapi kan yang dulu-dulu juga nggak kalah ringan, maksudnya bukan berarti ringan itu jelek ya, maksudnya it's an easy read kan. Gitu, you pick it up, page turner, asik udah kelar gitu. Bener. Nah banyak yang belum pernah baca bukuku sebelumnya. Oh jadi kamu punya follower baru secara bukui, betul. Iya. Terakhir nulis kan 6 tahun lalu. Iya 6 tahun lalu. Si ubur-ubur terakhir tuh. Katakanlah orang biasa baca umur 14 atau 12, katakanlah rata-rata ya, pasti ada yang lebih muda juga ada. Coba berarti kan yang umur gapnya, 12 sekarang itu umur 6 tahun dulu. Berarti yang baca apa nih? Gen Z paling muda? Ternyata banyak Gen Z Gen Z buncit ya yang paling akhir ya, karena kan kita udah masuk alpha. Nah artinya, aku juga nggak pernah lepas itu. Pemikiran bahwa ini buku aku bikin ringan. Tentu kalau ada yang mau bikin buku yang berat ya urusan dia ya. Mau bikinnya dengan bahasa yang sangat apik, dengan plot yang sangat kompleks ya itu masing-masing aja. Tapi karena aku punya perspektif bahwa ketika udah duduk pas meeting, ini laku, kayaknya harus ada elemen itu juga sih di dalam hal-hal yang aku bikin gitu. Karena mau nggak mau, penerbit yang ngeluarin modal dan mereka bertaruh kepada aku gitu. Jadi kan nih, ya kita bicara realita lah ya. Ini bukan adu kasarnya ya, bukan adu mana yang paling wah gitu. Bukan, ya. Tapi mana yang lebih gampang untuk orang bisa konsumsi dan beli. Nah itu perspektif laku nggak laku itu yang aku bawa sampai sekarang kalau bikin sesuatu sih. Gimana pun juga gue kayaknya harus mikirin dari sudut pandang orang yang menikmati produk ini deh gitu. Iya. Jadi yang bikin lakunya poinnya si Timun Jelita ini apa? Kalau menurutmu? Poin lakunya menurutmu apa? Bahasa yang sangat sederhana. Yang coba aku sajikan dengan gampang dan mudah untuk dikonsumsi. Jadi bahasanya disederhanain. Semua bahasa sederhana. Dan ini kan soal musik. Kan ada yang ngomongin soal digital audio workstation, audio interface. Itu semua ada footnote-nya. Di bawah jadi orang. Di bawah. Kalau audio interface 1 atau berapa gitu di bawahnya. Sebuah alat untuk menangkap. Dia banci penjelasan ya kayak gue juga. Bener ya? Iya. Gue kalau apa-apa tuh perhatiin deh di buku juga ada. Tapi di podcast juga kalau si bintang tamu atau narasumber mengucapkan sesuatu, itu pasti kita kasih keterangannya di bawah. Ini adalah bener. Yang dimaksud adalah pembandingnya yang adalah ini supaya orang ngerti gitu. Bener.
Karena di buku komunikasi yang dulu aku baca pas aku zaman kuliah ya, itu ada yang bilang bahwa komunikasi itu apa yang orang tangkap, bukan apa yang kita mau sampaikan. Komunikasi itu apa yang orang tangkap. Oke. Bukan apa yang kita mau sampaikan. Oke. Kita mau nyampaikan sesuatu, kalau dia nangkapnya lain, kita gagal sebagai seorang komunikator. Benar. Ya kan? Artinya, makanya ketika aku bilang audio interface adalah kalau dia nggak tahu itu apa, ya berarti nggak nyampe dong bayangannya gitu. Gitu sih maksudnya argumenku sih. Iya. Jadi itu menurutmu membuat mereka akhirnya, wah, makes me feel smart ya setelah baca ini. Ya nggak sih, in a way kan empower Betul. orang. Ada yang komen itu ada yang kan? mention Aku bilang merasa itu. pintar setelah aku bisa selesaikan satu buku, aku komit, dan itu sebenarnya dalam satu angle tertentu adalah misi sebagai penulis tercapai loh itu. Bener, tapi sebenarnya itu baru aku ngehnya ketika aku bikin first reader, klub first reader. Ya. 6 orang, berapa orang first reader Nurul? 7? 5 ya? Itu diundi ya, yang beruntung ya? Di interview sih. Di interview. Hah? Kayak kerja? Betul. Tunggu, ulang. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Di interview sih. Di interview. Hah? Kayak kerja? Betul. Tunggu, ulang. Kan ngomong di sosmed. Ngomong di sosmed. Siapa yang mau jadi first reader? Saya bang pembaca Semua pertama. mau dong. Banyak. Terus kita saring. Gue saking tahu dirinya pasti bakal lambat, gue sampai diam aja udah nggak usah. Pasti gue lambat. Gue mau beli sweater aja lama banget, habis mulu. Siap. Apa namanya? Orang daftar. Terus HR ku yang interview. Interviewnya. Karena mereka juga dapat ongkos kan setiap kali datang. Oh, datang ke tempatmu, jadi bukan dikirimin online. Bukan. Berarti diutamakan yang di Jakarta. Aku nggak tahu teknisnya ya. Cuman yang jelas mereka datang aja. Gitu. Pertanyaan, ketika datang apa yang ditanya? Oke. Jadi orangnya udah kekumpul dengan semua CV dan lain-lainnya sudah kekumpul, sudah kepilih 5 ya ternyata ya, bukan 6 ya. Kepilih 5 orang. Terus aku ngeblas di WA, aku blast ke HR-nya untuk disampaikan semua orang poin-poin apa yang mereka harus kritisi. Jadi mereka dapat bukunya banyak itu, ada 7-8 poin. Tolong kritisi yang pertama kontinuitas karakter, kontinuitas cerita, artinya ketika aku ngomongnya A, di bab berikut masih A nggak gitu. Terus mana bagian yang tidak bagus, tolong dikritik. Yang longgar ya, yang nggak tight ya. Mana yang tidak dipahami dari ceritanya, masukan untuk ceritanya, apakah ceritanya sudah cukup menarik hingga mau baca sampai habis, yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka datang 5 orang, udah ngegebukin rame-rame aja. Menurut lo mana? Ini si 5 orang yang dikasih kesempatan membaca ini adalah sebelum tahap ngasih ke editor. Itu di draft 4 kalau nggak salah. Editor belum apa sudah? Editor sudah pegang. Sudah? Editor pegang dari draft 2. Oke, sudah boleh pegang. Jadi sudah ada tektok ya? Sudah ada tektok dengan editor sampai di draft 4. Begitu masuk draft 4, aku udah pede tuh karena aku bilang ke editor, dari draft 4 ketika ketemu first reader, gue tinggal naik 1 draft udah siap cetak. Oke. Ternyata digebukin abis gue di situ. Ini kurang bagus, ini aku nggak ngerti audio interface apa. Aku mulai ngelamun ketika udah ngomongin soal penciptaan lagu karena aku nggak ngerti istilah-istilahnya. Wah, aku dengerin semuanya. Emang live gitu kamu di situ? Duduk, aku duduk di situ. Oh, jadi nggak lewat tulisan ya? Orally? Iya. Ngomong apa lagi, apa yang jelek, apa yang kurang bagus gitu. Okay. Udah mereka ngomong semua. Berani tuh mereka ngomong, ini jelek bang. Karena di awal aku udah bilang, gue hidup dari kritik, gue hidup dari masukan. Gue tidak akan sakit hati, apapun yang lo omongin, bilang jelek-jelek aja. Gue percaya ini masih jelek gitu.
Itu yang membuat mereka punya izin untuk gue sikat gitu. Dan iya betul, mereka ngomongin semuanya, aku catet, keluar dari ruangan itu, aku telepon penerbit. Kayaknya nggak draft 5 deh. Kayaknya masih panjang deh. Jadi draft berapa? Draft 7 akhirnya, cetaknya. Tahun lalu dia bilang, aku paling panjang draft 5 Mbak. Aku anggap itu sudah harus diberikan kepada editor. Di usia 40 ini draft 7 dia. Draft Apa lah 7, ya, draft manusia 7. bisa berubah memang ya. Betul, terutama kalau belum siap, karyanya belum siap. Iya. Jadi setelah digebukin rame-rame itu, disconnected lagi dong. Lumayan disconnected. Itu masih masa-masa disconnected sih. Oh sebenarnya. masih, ya. Naik draft ke draft 5. Oke. Terus abis itu aku bikin first reader lagi tapi lebih kecil. Oke. Nggak sebanyak itu. Ya aku pilih aja beberapa dari yang dari yang first reader itu. Abis pilih naik draft ke draft 6. Draft 6 ketika yang aku bilang tahun lalu, ketika yang kita pindahin cuma titik sama koma. Ya. Berarti udah siap cetak. Ya. Nah, di draft 7 itu udah cuman kayak titiknya gue pindahin kali, komanya gue pindahin mulai kali. kan, mulai, Oke, udah siap gitu. Draft 7 naik. Itu gue pegang loh sampai hari ini. Siap. Beneran. Beneran. Tahun lalu ketika kita ngobrol, Iya. buku gue yang ungu itu si paling overthinking kan belum keluar. Gue masih dalam rangka, taruh, Iya. lu yang bikin gue bilang ke editor, udah ambil karena lu sempat ngomong kalau kita cuma pindahin titik sama koma doang, udah deh. Itu sudah waktunya. Karena pada saat kita ngobrol itu, gue emang cuma geser Oh, gitu. iya. Akhirnya terbit kan? Iya. Terbitnya Maret Betul. tahun 2024. Ya. Ya itu artinya memang ya sama itu pegangan gue juga. Di draft 7 memang cuman ini kayaknya komanya ini deh. Ini Udah ngada-ngada kan? udah nggak ada, udah dirasa-rasain kayaknya belum. Ya kan padahal udah. Takutnya orang kalau lihat komanya gini nanti Udah mulai. ini titik koma kali, bukan koma mulai ya, aneh-aneh ya. Ya udah waktunya terbit. Tinggal bilang ke penerbit, naskah gue udah siap cetak. Cetak lah. Gitu. Selesai lah itu ya. Selesai itu selesai dalam bentuk buku ya. Iya. Karena kan bukunya yang dicetak duluan, baru si lagu-lagunya itu baru dipublish. Nah itu sembari ngerjain yang lain, bikin materi stand up baru. Itulah Sejam. banyak kali kegiatanmu. Ya jadi dosen juga di UI. Iya, aku lihat itu. Terus, Pembicara. Berapa kadang-kadang kali pembicara, seminar, entah motivator apa sih yang Nggak kau tahu, lakukan aku itu? nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Kemarin Desember itu tiba-tiba, bulan ini berarti ya? Ya kuarter 4 ini tiba-tiba banyak banget yang ngundang buat minta diajarin perusahaannya ada level-level manajer, dikumpulin, terus dikasih omong soal cara berpikir kreatif. Lah, ini orang-orang udah level manajer semua, gue ngomongin apaan? Jadi aku sharing-sharing aja udah. Tapi bener, lu seneng nggak kalau disebut motivator? Enggak juga sih, maksudnya kayak aku nggak ngerasa motivator juga sih. Aku mau bagi pengalaman dikit ya, gue Iya. bisa relate karena gue juga menjelang dari pertengahan tahun 2024 ke akhir itu tiba-tiba dapat undangan yang motivator, terus sharingnya itu ke apa sih mereka disebutnya tuh, aduh gue lupa lagi singkatannya, ntar gue tulis dari sini. Intinya mereka itu, edukator tapi ada namanya BBGP apa gitu loh. BBGP. Iya, ntar kita cari ya. Intinya adalah mereka itu adalah, tahu kan kita ada guru BP tuh di sekolah. Tahu. Kalau kita bermasalah, Konseling, didudukin konseling. Nah, mereka adalah konselornya guru-guru se-Indonesia, ngerti gak sih? Jadi sempet yang Jawa Timur, abis itu diundang ke yang Jawa Tengah gitu. Iya, Kayak gitu. Ketika diundang, gue bilang jangan sebut saya motivator, saya bukan motivator Iya, gitu. kan aneh kan? Iya, jadi lebih ke sharing aja yuk, sharing aja betul. gitu kan ya. Tapi lucu nggak sih bahwasannya hidup bisa membawa kita ke sana gitu? Iya Hanya sih. dari nulis. Kalau lu Bener, ngerasa bener. itu dari nulis apa dari stand up lo? Aku juga nggak tahu itu. Mungkin karena aku udah sering bagi soal kreativitas kali ya. Kan aku Tapi suka kan biasa bikin- orang undang lo untuk financial, itu udah Itu juga. umum. Ya kalau financial umum sih. Iya. Karena memang aku sering sharing dan orang Iya. tahu aku ngerti gitu. Ini kan kayak motivator yang solid semangat gitu kan. Aku nggak tahu dari mana. Mungkin kreativitas kali kan. Apa storytelling kali ya? Ya, Mungkin itu ya. Tapi memang aku berbagi sudut pandangku soal kreativitas sih. Kayak kemarin aku diundang ke sebuah perusahaan, grup holding sebuah hotel besar di Indonesia, internasional bahkan. Ya. Disuruh ngomongin cara supaya karyawan lebih kreatif, apa segala macam. Oh ya udah aku sharing aja yang aku lakukan selama ini di kantorku gitu. Values yang kita pegang apa di kantor, cara supaya teman-teman lebih kreatif, supaya ide ada terus gitu aja sih gitu. Terus lu bikin dalam bentuk itu? PowerPoint. Nah. Sama gue PowerPoint juga lagi. Gue Iya. paling sebel tuh bikin PowerPoint. Heeh. Karena menurut gue itu membuat gue membosankan gitu. Tapi kalau aku kan tipe yang gimana pun juga
stand up comedian ketemu panggung ya. Iya. Jadi ya ngelawak-ngelawak aja. Iya, ujung-ujungnya itu Ujungnya ya. ngelucu-ngelucu. Walaupun poin-poinnya si PowerPoint Ada. gitu. Oh, kok gue kemarin disuruhnya gimana supaya pegawai-pegawai konten. Hah? Konten Berat tuh amat. happy maksudnya. Iya, jadi iya happy lah ya kontennya. Turnovernya ini rendah gitu. Enggak, supaya mereka stay in their position. Maksudnya Iya kayak nggak pergi kan? Iya. Ya supaya turnover rendah kan berarti. oh itu ya maksudnya Iya, ya. supaya nggak keluar masuk karyawan. Jadi ya akhirnya jadi di ranah passion versus purpose dan who is your true identity gitu Iya. loh jatuhnya tuh. Ya Ya nggak berarti. ngelakuinnya harus seneng kali ya. gitu. Kerjanya harus happy gitu. Satu lagi dong. Apa tuh? 2025 nih gimana nih kita perekonomian nih? Perekonomian kenapa rumah tangga aja, rumah tangga. Ini kan yang nanya mama-mama ya. Jadi nggak usah yang saya dengan PPN apa 12%, nggak, gue nggak sejauh itu. Tapi memang PPN 12% kan bikin pusing ya. Iya. Ya pusing Walaupun aja sih itu pasti. cuma beda 1% kan bang? Betul. Nggak sih? Ngaruh ya? Ya ngaruh lah, ngaruh. Coba gimana? Timun jelitakan bahasanya buat aku, mama-mama ini. Ya pasti ada dorongan inflasi sih, karena semua naik. Ya. Dan realitanya kan gitu. Realitanya kan udah banyak yang share. Ya. Ada beberapa barang yang sudah naik mulai dari bulan Desember. Iya. Kalau dari kami sebagai perusahaan lebih deg-degan lagi karena kita kan narik PPN, kita PKP. Oh. Perusahaan kena pajak. Iya. Jadi harga kita pasti lebih naik. Meskipun bisa disilang. Ini kita udah bicara pajak nih. Nggak apa-apa. Meskipun bisa disilang PPN Iya, kan kadang-kadangnya. Tapi ya artinya tapi aku tetap optimismeku tetap di tim ya, di tim soal produk kreatif dan lain-lain tuh lagi optimis juga sih. Kenapa? Karena produk kreatifnya lagi banyak. Aku punya timun jelita, punya apa segala macam. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengcounter segala kenaikan PPN subsidi ini. silang, mana yang lagi jalan, mana yang harus support gitu ya. Iya, aku cuma takut spending teman-teman di luar sana agak berkurang karena kenaikan harga barang ya. Itu yang aku pikir juga, karena nggak usah jauh-jauh, ini dari mama-mama ya, penontonku banyak yang mama-mama. Mau belanja di supermarket aja, dari bulan November kemarin sebenarnya aku udah ngerasa sebelum si pajak-pajak ini naik aja udah naik banget. Yang Iya. biasanya keluar sekian, loh kok 2 kalinya dengan barang yang serupa dan sama gitu loh. Itu didalamin sendiri maksudnya? Dialami. Oh, iya. Setiap kali bayar sampai akhirnya aku bawa lah suamiku ke supermarket itu. Maksudnya supaya ini gue nggak Oh, biar lihat harganya ya. Nah, ini Iya, bukannya gue markup, walaupun dia nggak bilang gue markup ya, tapi maksudnya gue kan juga, aduh, ini Iya. pemakaian budget jadi gede, tapi yang kita beli sama loh, ini aja gitu. Bener. Kalau makanya premi asuransi kan kita juga baru bayar nih. Iya. Premi asuransi di Desember itu juga naik. Kan berasa lah kita lihat kenaikannya berapa gitu. Jadi artinya memang tantangan akan ada banget sih secara ekonomi di tahun depan. Oke. Terutama tahun buat ini. Ini tayangnya tahun Oh ini. ya, di tahun 2025. Apalagi kami ini yang bermainnya di ranah sebenarnya tersier kan. Ya. Entertainment kan kadang masih dirasa sebagai sebuah kemewahan kan. Mhm. Sehingga ya kita mencoba menghadapi tantangan itu aja sih. Meskipun ada argumen yang bilang bahwa kadang kalau inflasi naik kita banyak spending buat hal-hal yang bikin kita jadi nggak sedih-sedih banget. Distraction. Which is hiburan kan. Ada yang bilang gitu juga. Tapi ada argumen lain yang bilang tapi sekarang larinya ke barang-barang yang kayak skincare biar bikin happy diri gitu, bukan ke hiburan. Ya itu banyak lah argumen-argumen itu. Cuman mau gimana pun itu kan di luar kontrol kita ya. Kalau aku kan orangnya stoikisme nih, maksudnya aku practical stoik ya. Jadi aku mencoba membuat dikotomi itu, mana yang bisa aku kendalin, mana yang nggak bisa aku kendalin. Ekonomi dengan semua carut marutnya kita nggak bisa kendaliin. Kita nggak bisa besok keluar rumah bilang PPN harus turun ya, kan nggak bisa gitu, mau gimana gitu. Paling kita bisa bersuara doang gitu. Tapi kan kenyataannya akan terjadi entah gimana caranya. Jadi kita bisa kendaliin ya diri kita aja, gimana cara bikin produk yang lebih bagus, yang lebih bersaing, yang lebih baru, inovasi terus. Oke, itu kita bicara kita sebagai kreator. Dan teman-teman mungkin di rumah ada yang kreator. Iya. Kita sekarang bicara on a normal basis for the normal person, ya, for the ordinary Joe, Iya. yang hari-harinya ya memang dia ngantor atau apa, tips paling praktikalmu misalnya, don't quit your job, seboring apapun di 2025 Gitu ya? misalnya gitu, Gitu ya? misalnya nggak tahu gue sih mikirnya gitu. Jangan deh mundur dulu dari pekerjaan atau jabatan lo di 2025 ini, kita belum tahu. Kalau menurut lo apa? Aku susah ya memberi sebuah saran yang terlalu general buat orang-orang yang punya problem mungkin sangat spesifik nih. Cuman kalau kita lihat kondisi ekonomi memang agak ini ya,
kayak PHK di mana-mana. Kan kita baca lah berita itu di mana-mana ya. Tapi aku percaya kalau misalnya kita mau coba, pasti akan ada cara. Aku sih mencoba untuk terus tiap hari itu menjadi manusia yang beruntung. Karena beruntung itu kan ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Artinya kan tahun depan, kalau emang lo belum bisa cabut dari kerjaan lo, katakanlah emang mau kerja terus nih. Tahun ini? Tahun ini. Berarti persiapin diri aja. Banyak bikin soft skill, apa segala macam. Dan banyak buka kesempatan. Kesempatan itu yang banyak orang lupa itu dari network kan biasanya kan. Kita kenal siapa dan mereka bisa apa untuk kita. Paling itu aja, 2 hal itu yang kita pegang. Sebelum akhirnya terjun bebas. Karena aku pernah ngerasain terjun bebas tuh, berhenti dari kantor dan lain-lain gitu. Kalau nggak punya tabungannya mah pusing pasti. Kan minimal harus punya dana darurat. Dana darurat bisa 6 kali lipat bahkan kalau kita mau cabut gitu. Paling itu. Tapi kalau practical tips banget yang bisa dilakukan langsung hari ini juga adalah kalau dalam konteks berhemat ya. Paling gampang lihat fixed cost kita. Itu yang bisa dikurangin. Fixed cost itu artinya hal-hal yang terus tiap bulan kita keluarin. Listrik, entertainment, kayak OTT, segala macam. Nah, kalau mau ngurangin itu dari fixed cost aja. Itu yang paling kentara tuh, gitu. Mungkin kalau groceries agak susah ya. Kalau saya dari mama-mama nih saya agak susah karena mikirin gizi anak-anak misalnya dan yang lain-lain. Apalagi yang bergizi kan mahal ya. Mahal. Iya. Ya, nggak mudah. Tapi sakit lebih mahal lagi, Bang. Betul. Ya, jangan lupa itu juga. Betul. Ini mungkin tadi kan lo sempat bilang misalnya dari OTT ya, mungkin kalau tadi paketnya premium turuninlah ke yang agak medium apa-apa gitu. CapCut mungkin tahan-tahan lihat iklan. Oh iya. Baru bayar lagi kok. Gitu. CapCut lagi diskon lagi. Masa? Iya. Baru bayar kemarin gara-gara diskon. Bener kan Surya? Lagi diskon nggak? Lumayan gede tuh diskonnya tuh. Cuma berapa gitu? Kayak gitu-gitu ya yang kita bisa kurang-kurangin ya. Soalnya aku anaknya diskon banget. Masa ya? Lu pemburu diskon? Iya, kadang kalau ngeliat barang apa, bandingin dulu, nanti pergi ke mall, ngeliat dulu, terus nanti cari lagi pembanding. Tapi di Indonesia menurut gua diskonnya jarang yang bener deh. Gitu ya? Iya, kayak udah ditinggin dulu harganya baru, ini diskon gitu. Bener-bener. Aku ada satu aplikasi yang mungkin jangan aku sebut ya, itu langgananku sih, karena diskonnya lumayan. Oh ya, nanti ya pas kameranya mati. Siap. Ini juga terbit pas diskon tau, by the way. Maksudnya? Pas 12-12, Oh, ini 11-11. PO-nya 11-11. Oke. Masa ada yang beli ini harganya 20.000 apa? Masa? Iya. Oh, itu juga satu tools ya sebenarnya ketika kita mengeluarkan karya buku ya. 20.000, ada yang beli 20.000. Ada yang berapa lagi? 15.000 ada ya? 20 ribuan ya? 20.000. Pokoknya paling banyak beli harga ini 20.000. Bakal ada audiobooknya nggak? Belum tahu. Ternyata mendengarkan Dika yang bacain ke kita tuh menyenangkan loh, karena Emang pernah? Pernah dong. Dengerin cerpenku? Iya. Oh iya, siap. Gue kan diam-diam stalker. Siap. Tapi aku juga, itu kan aku menjawab argumen bahwa orang Indonesia nggak suka baca. Ya. Makanya ketika aku ngeluarin cerpen, ya udah kalau lo nggak suka baca, gue bacain aja, lo diem aja merem gitu. Tapi emang benar kok itu. Bener ya? Benar. Enak kok dibacain gitu. Iya, jujur. Aku mau bacain ini, jujur. Tapi nggak ada waktunya. Jadi. Oh, jadi belum. Jadi Gue belum. terakhir dengar cerita lo yang apa sih tuh yang hantu, yang dia pokoknya hujan-hujanan, yang kuburan itu loh. Apa ya? Lupa deh. Aku yang 3 terakhir kuburan. ya. Yang si orang itu harus ke kuburan lagi, ada yang meninggal gitu. Aduh, kok gue Oh, iya. Aduh, harum ya, harum. Iya. Oh, itu sedih itu. Sedih banget. awalnya gue pas dengerin lo tuh gue gini, Dika kalau yang hantu-hantu gue gak mau deh gitu. Gue udah mau matiin tuh karena gue gak suka. Menurut gue gak perlu dibahas juga, hantu banyak. Ngapain Kirain lu horor bahas? ya? Kirain horor, ternyata plot twist mau gitu kan. Sedih banget itu. Sedih loh itu. Sedih. Itu aftertaste-nya lumayan lama itu. Abis nulis itu. Di kamu? Iya, Di aku aja yang denger. Wow gitu. Yang paling aftertaste paling lama itu ada satu cerpenku judulnya Gendong. Oke. Itu tentang aku waktu itu pulang zaman Covid. Pulang mau gendong anak nggak dibolehin sama istri. Karena belum mandi, belum apa. Terus aku nanya, kenapa aku nggak boleh gendong anakku ya? Soalnya kamu baru dari luar. Terus aku kepikiran, gimana kalau gue bikin satu cerpen tentang seorang bapak yang nggak boleh gendong anaknya. Itu sedih banget. Iya. Makanya, itu jadi satu cerpen itu aftertaste-nya lama bener itu. Iya ya. Kena banget tuh ya. Kalau buat aku yang nulis ya. Iya. Gitu. Timun Jelita udah ada ininya? Apa tuh? Merchandise? Sweater. Ada nggak sih? On the way. Put.
Udah tahu kan ukuran aku? Karena selalu kalah saing mama ini kalau udah. Tapi suka nggak hoodie-nya? Suka banget. Enak ya? Enak. Iya, iya. Guys, maaf ya kalau aku punya. Jadi kalian harus rebutan. Ya. Aku ada satu teman influencer. Hah? 3 hari dia nggak mandi. Ya nggak gitu kali juga lah. Pakai itu doang, kayak tidur ke mall. Karena enak dia bilang. Ya enak sih Enak emang. dipakai tidur, kan AC nyala tuh. Iya. Pakai tidur gitu. Dipakai sehat dan dipakai sakit enak ini. Udah gue tes waktu kemarin Oh, gitu? sakit, gue menggigil demam tinggi. Iya. Enak banget. Makanya pas aku bikin itu kan aku kasih nama hoodie enak. Maksudnya, ini enak nih gitu. Oh iya, namanya hoodie enak ya? Namanya hoodie enak. Oh iya. Males mikir. Kayak IP-nya Timun Jelita namanya volume 1. Iya. Karena makanya pas aku kan distributorku kan ini ya, aku kan ada orang ada yang bantuin distribusi. Dikasih apa nih nama IP-nya? Oh, IP harus ada namanya gitu ya? Iya, kayak nama apa gitu yang keren gitu. Volume 1 aja udah deh. Volume 1. Gitu. Iya, kirain timun Jepang yang volume 1, yang kedua timun lokal gitu ya. Nama Yang ketiga bandnya. Car Timun Belum. dan tetimunan yang lain-lainnya. Iya. Selamatlah ya untuk karya-karyamu Raditya Dika. Aman. 2025 ini semakin menjadi cemerlang buat Dika dan keluarga dan juga Mudah-mudahan. amin ya, dan Amin. juga semakin menginspirasi kita semua, bukannya menaruh beban itu pada dirimu, Aman, tapi aman. terus terang aja semua yang kamu lakukan itu banyak menginspirasi banyak orang. Siap, Mas siap, Pongki siap. sama aku aja hari-hari itu sering kayak, ini gimana ya anak ini ya, gimana dia ngerti marketingnya ini ya, kayak mana ini harus kita tanya ini. Siap, Kita bawa siap. dulu dia syuting lagi di sini. Aman, aman. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan ketika Ini ini semuanya. tayang, lo udah 40 tahun, jadi selamat masuk ke abad berikutnya, yaitu 40 tahun Welcome to Raditya the club. Dika. Welcome to the club. Welcome to the club, Welcome to the ya. club. Welcome to the club, di mana lo harus mulai weight training Weight dan training. harus Pak minimal belajar dari squat dulu supaya tidak terjadi kehilangan masa otot dan Betul. masa tulang. Oke? Tulang Tulang jelita? jelita. Oke. Siap. Thank you for coming. Terima Makasih kasih udah juga diundang. tim udah Makasih datang. semuanya. Surya, ada Putri, ada Nurul. Terima kasih. Nurul. Kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan lain, dan bila kamu beruntung maka kamu yang akan mendapatkan giveaway dari Raditya Dika sikat. yang adalah kalau beli di toko buku aja kan dapat ini, ya kan? Oh, enggak, itu kayak pre-order deh. Pre-order. Kalau di sini, maaf ya, dapat ini. Siap. Jadi ya tungguin aja, nanti akan kita berikan kuisnya di caption ya, di komen. Jadi cari di situ, jawab, nanti yang beruntung akan mendapatkan. Thank you. Thank Hari you. ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye bye. Siap. Terima kasih. Aman, aman, aman.